Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasiruddin dengan NIM 240170050. Baik, di sini saya akan menjelaskan folder apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat website Python Flex plus MySQL di perpustakaan. Yang pertama itu adalah static, yang mana berisikan elemen CSS, ada template yang berisikan peminjaman HTML, buku HTML, base HTML, anggota HTML, APY, dan script SQL. Jalankan. Yang pertama kita harus mengaktifkan dulu Laravel atau XMPP-nya, yaitu dengan create data perpustakaan. Dan kita jalankan. Oke. Kemudian kita akan menggunakan database perpustakaan. Kita jalankan juga. Nah, di sini kita akan membuat tabel, yaitu yang pertama tabel buku, create tabel buku, ISBN, judul, pengarang, penerbit, tahun, dan stok. Dan langkah selanjutnya kita akan membuat tabel anggota yang dimana berisikan ID anggota, nama, alamat, telepon, dan tanggal daftar. Kemudian kita akan membuat tabel peminjamannya juga. Kita jalan juga. Terus kita akan menginsert data buku, yang dimana datanya tersebut kita ambil secara random dari Google boleh, mana boleh, asalkan sesuai dengan tabelnya. Kemudian kita akan menginsert siapa saja sih data anggota yang akan kita daftarkan awalnya. Jangan juga. Kemudian kita akan melihat apakah ada perubahan di tabel buku, dan kita akan lihat juga apakah ada penambahan anggota. Oke, setelah terlihat jelas, kemudian kita akan membuat prosedur untuk simpan peminjaman. Oke, selanjutnya kita akan membuat prosedur untuk kembalikan buku, dimana dia akan mencari dimana ISBN, ini tabel pinjaman, dan kita terus membuat prosedur untuk update peminjamannya juga. Oke, kita jalankan juga. Kemudian kita ambil ISBN lama, kembalikan stok, update pinjaman, dan kurangi stok buku baru jika terpinjam. Oke. Kemudian kita buat prosedur untuk hapus pinjaman, dan kita ambil ISBN status jika masih pinjam, kembalikan stok. Kemudian hapus data pinjaman. Kemudian membuat query untuk melihat data peminjaman lengkap.
Kemudian kita langsung masuk ke API yang dimana untuk menyambungkan database Flex, Python, dan MySQL. Kita import dulu library-nya dengan Flex import class render template request render SQL connector dan add Flex. Nah, itu kita membuat koneksinya dulu, dimana otomatis kita kaitkan dengan database yang sudah kita buat tadi. Kita ambil datanya dari SQL tadi, proses SQL, dan kita panggil store prosedur yang sudah kita buatkan di script.sql tadi. Yang lanjut kita buat menu dinamis, data buku, data anggota. Dimana data bukunya kita ambil dari tabel buku, dan gitu juga untuk anggotanya kita ambil juga dari tabel anggota, dan data itu sama dengan data yang diambil adalah berupa data yang didapatkan dari select from buku, select from anggota. Kemudian kita lanjutkan untuk data peminjaman. Kemudian simpan buku. ISBN, judul, pengarang, penerbit, tahun, dan stok. Ini akan dibutuhkan untuk penyimpanan nanti. Yang lanjut untuk update buku. Untuk update buku, begitu juga dapat mengedit ISBN, judul, pengarang, penerbit, tahun, dan stok. Kemudian lanjut ke hapus buku, simpan anggota. Saat menghapus buku, dia akan mencari di mana si ISBN-nya. Untuk simpan anggota, dia akan minta ID anggota, nama, alamat, dan telepon. Oke. Dan lanjut update anggota. Lanjutkan untuk hapus anggota, simpan peminjaman. Anggota, dan begitu juga dia akan mencari di mana ID anggota yang akan dihapus tersebut. Jika simpan peminjaman, dia akan mencari ISBN dan ID anggota tersebut dan kembalikan buku. Kembalikan buku, otomatis akan mencari di mana prosedur sudah dibuat tadi. Dan update peminjaman, ID pinjam, ISBN, ID anggota, request dari form ID anggota, ISBN, dan ID pinjam. Dia lanjut ke hapus pinjaman. Nah, hapus pinjaman juga membutuhkan prosedur yang sudah dibuat tadi. Dan if name my app run the book through port 5001 untuk hasil akhir dari
pp.py untuk menjalankan aplikasinya. Kemudian lanjut untuk peminjaman. Dan di sini background wire ronda, shadow, justify, bitmain, button tombol peminjaman. Kemudian ada teks data peminjaman. Kemudian kita akan membuat tabel untuk data peminjaman yang akan menampilkan ID, judul buku, nama anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan aksi. Ya, menggunakan background purple 600 text white, border px -4 py -3. Sini ada button untuk edit, di mana dengan background yellow 500 saat di hover atau diarahkan background yellow menjadi 600 lebih terang dengan teks putih px3 pj1 rounded dengan sudut melengkung. Untuk tombol kembalikan juga akan mengeluarkan konfirmasi kembalikan buku ini dan hapus, begitu juga dengan konfirmasi alert yakin ingin menghapus data peminjaman ini. Lanjut untuk modal tambah peminjaman, dimana jika kita menambah peminjaman otomatis memunculkan modalnya. Otomatis akan tersimpan ke halaman simpan underscore peminjaman. Kemudian bukunya bisa kita pilih buku apa sih yang ingin dia pinjam, dan ini untuk pilihan juga yang dimana anggota mana sih yang ingin meminjam buku tersebut. Kemudian di sini ada juga button pilihan batal dan simpan, yang dimana untuk batal itu background gray 400 dan simpan itu purple 600. Saat di hover background gray nya akan menjadi 500 text white, dan untuk simpan juga berubah jadi background purple 700 dengan sudut lengkung rounded, transition, type button, dan type submit. Untuk modal edit peminjaman ini yaitu akan memunculkan modal edit peminjaman, yang dimana jika kita sudah menginput peminjaman yang sebelumnya dan ingin merubah nama ataupun lain-lain, bisa dilakukan di sini. Dimana jika diedit akan bisa mengedit buku apa yang dipinjam dan anggota apa sih yang ingin meminjam buku tersebut.
Sini juga dia ada dua button batal dan update. Otomatis jika batal dia akan meng-close modal yang muncul. Untuk button update dia otomatis tersubmit ke database. Kemudian di sini ada juga scriptnya yang dimana dia akan munculkan function edit pinjaman, ID, SBN, ID anggota, edit.id, edit underscore SBN, edit underscore anggota, dan dia akan membuka modal edit. Kemudian lanjut untuk buku .html. Di sini codingannya tidak begitu berbeda dengan codingan yang untuk peminjaman .html, hampir sama saja. Di sini juga kita akan membuat tabel data buku. Di mana akan menampilkan selain judul, pengarang, penerbit, tahun, stok, dan aksi. Dan di sini ada pilihan button. Jika ingin menghapus, otomatis munculkan alert atau peringatan Akin ingin menghapus. Akin ingin menghapus buku ini. Oke, di sini ada juga modal tambah buku, dimana meminta SKN, judul, pengarang, penerbit, tahun, stok. Dimana ini dibutuhkan semua. Jika terisi, otomatis akan memunculkan tabel yang belum terisi. Dan ada juga button batal dan simpan. Dengan batal dan simpan, background blue 600, jika di over dia akan berubah menjadi 700. Dan di sini modal edit buku. Untuk modal edit buku tidak jauh berbeda seperti simpan buku, mana dia bisa mengedit keseluruhan apa yang sudah tersimpan tadinya. Dan punya button juga, button pilihan batal dan update juga. Oke, di sini ada scriptnya juga. Dokumen get element by ID, edit SBN, edit judul, edit pengarang, edit penerbit, edit tahun, dan edit stok. Oke, lanjut ke base HTML. Di sini untuk tampilan awalnya yang akan memunculkan navbar yaitu buku, anggota, dan peminjaman, dan akan memunculkan tulisan besar sistem perpustakaan, mana di situ ada konten, ada skripnya juga, skrip untuk modal, buka, tutup. Jika diklik di luar modal, apa yang terjadi? Dia akan meng-close modalnya tersebut gitu. Oke, kita lanjut ke anggota.html.
tidak jauh berbeda juga seperti buku dan peminjaman HTML. Dia akan menampilkan data anggota, tambah anggota, dan ada tabelnya juga, dimana disitu akan memunculkan ID anggota, nama, alamat telepon, tanggal daftar, dan aksi. Dengan background green 600, di over dengan background green 700, dengan teks putih PX-6, PJ rounded, dan sudut kelengkungan. Sini ada juga untuk button edit dan hapus, yang dimana jika dihapus akan menampilkan alert yakin ini menghapus anggota ini. Kemudian model tambah anggota, pas dulu soalnya agak panjang juga dan tidak jauh berbeda dengan codingan sebelumnya. Tambah anggota sama saja, dia langsung tersimpan anggota dengan metode pause, yang dimana dia sangat membutuhkan ID anggota, nama, kemudian alamat, telepon. Ada juga button untuk batal dan simpan. Sini sangat dia butuhkan recurrent. Kemudian sini ada juga modal untuk edit anggota. Dimana jika mengedit akan mengedit ID anggota, nama, alamat, dan telepon. Seperti yang ditambahkan anggota tadi, juga bisa mengeditnya dengan border gray in 300 dengan 2 button juga. Lanjut untuk block script. Untuk scriptnya dia akan membuka modal edit. Oke. Nah, jika sudah, kita akan menjalankan aplikasinya. Kita klik dulu. Nah, inilah yang akan muncul. Kita dapat pilih anggota dan kita dapat memindahkan ke peminjaman. Kita coba pinjam database SQL anggota simpan. Nah, otomatis data peminjaman muncul. Kita tambahkan satu lagi. Nah, otomatis muncul. Coba kita kembalikan, mengeluarkan alert konfirmasi pengembalian buku. Oke. Kemudian di status langsung berubah dikembalikan. Kita edit peminjaman juga. Oke, kita update. Nah, otomatis berubah nama anggota, dan jika dikembalikan akan munculkan alertnya juga. Nah, statusnya dikembalikan, dan dapat juga di sini kita akan menghapus data peminjaman dan memunculkan alertnya juga. Otomatis data peminjaman yang dihapus akan terhapus dari tabel. Inilah website yang kita buat tadi. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf.